Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang relevansi pemikiran TM Hasbi As-Siddiqi dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. Teman-teman para santri dan mahasiswa, pada dasarnya semua ahli hukum Islam dari seluruh generasi, termasuk generasi klasik, mengakui eksistensi pembaruan hukum dalam Islam sebagai konsekuensi logis dari klaim teologis Islam sebagai doktrin universal lil alamin. Mereka bersepakat bahwa pembaharuan tidak dapat dilakukan pada aspek religius, yakni aspek ubudiyah dan nilai-nilai etik Islam. Perbedaan yang muncul adalah pembaharuan hukum dalam aspek-aspek sosial yang melingkupi permasalahan sejauh manakah pembaharuan tersebut sudah direalisasikan. Dalam hal ini, mayoritas intelektual klasik tidak menghendaki pembaharuan yang menyimpang dari teks-teks hukum, sedang sebagian kecil dari pemikiran mereka yang mengandung implikasi yang lebih inklusif, sehingga pada akhirnya mereka menempuh jalan dan nuansa tersendiri di dalam melakukan pembaharuan. Pemikiran Al-Amidi, As-Satibi, At-Tupi termasuk sebagian dari kelompok kecil ini. Ide pembaharuan ini meluas juga ke wilayah Indonesia pada awal abad ke-20 dengan pembaharuan hukum Islam sebagai intinya. Pembaharuan hukum Islam itu diarahkan untuk membenahi kelemahan-kelemahan umat Islam dengan titik tekan yang difokuskan pada upaya untuk melakukan purifikasi praktek-praktek keagamaan dari pengaruh tahayul, bid'ah, dan khurafat, membuka pintu ijtihad, mengikis sikap fanatisme atau sakralitas dalam bermadhab, memperluas kajian hukum Islam secara akademis, dan pengembangan metode penetapan hukum Islam melalui institusi ijtihad. Setelah diteliti, agaknya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Hasbi adalah seorang tokoh ahli hukum Islam yang cukup besar andilnya dalam usaha pembaharuan hukum Islam dan mengkonstruksi fikih ala Indonesia, sehingga ia dapat disejarkan dengan Hasan Hazairin, juga dengan Munawir Khalil. Kalau Hasan itu adalah tokoh gerakan radikal Persis yang sangat keras mengkritik beberapa praktek keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam pada waktu itu. Baca juga dalam Minhaji Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, tahun 2000. Hazairin adalah pada tahun 1950-an pernah melontarkan gagasan madhab nasional. Hazairin menginginkan pembentukan fikih madhab nasional yang didasarkan pada madhab Syafi'i. Silahkan lihat Mahsun Fuad, Hukum-Hukum Islam, halaman 173. Kemudian Munawar Khalil, sebagaimana Hasan yang mengkritik praktek keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Atas dasar itu, ia telah menyusun sebuah buku yang berjudul Kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Lihat juga Toha Hamim, Paham Keagamaan Kaum Reformis, Yogyakarta, Tiaca Wacana, tahun 2000. Kemudian teman-teman, setelah kita membahas tentang hal-hal yang seperti disebutkan tadi dalam konteks pembaruan hukum Islam di Indonesia, kehadiran tokoh-tokoh progresif dalam peta pemikiran hukum Islam di Indonesia menurut saya seolah-olah merupakan jawaban atas fenomena krisis praktek keagamaan umumnya pada waktu itu dan krisis metodologi hukum Islam khususnya. Hasbi dengan kapasitas keilmuan yang dimilikinya berulang-ulang mengajak kepada eksponen para hukum Islam untuk menggunakan ijtihad dalam melakukan pembaharuan dan mengkomplikasikan hukum Islam yang berkepribadian Indonesia.
sesuai dengan karakteristik dan watak Indonesia. Dalam bukunya Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, Hasbi pernah mengatakan, fikih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang adalah fikih Hijazi, Misri, dan Hindi yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Hijaz, Mesir, dan India. Dengan demikian, karakteristik yang khusus dari masyarakat Muslim menurutnya dikesampingkan, karena fikih asing tersebut dipaksakan penerapannya ke dalam komunitas lokal melalui taklid. Demikian TM Hasbi As-Siddiqi dalam Syariat Islam halaman 43. Untuk merealisasikan obsesinya, Hasbi menempuh metode yang mendukung pembaharuannya. Adapun metode yang ditempuh adalah sikap inklusivitasnya menerima sumber hukum Islam, baik yang sudah disepakati maupun yang masih menjadi perdebatan dari semua aliran yang berkembang dalam diskursus ilmu ushul fikih, dan pandangannya yang elastis terhadap sumber-sumber hukum Islam. Ia telah mengemukakan fakta dan alasan dari elastisitas sumber-sumber hukum Islam tersebut, baik berupa nas, yaitu Al-Quran As-Sunnah, maupun sumber ijtihad seperti ijma, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Begitulah Hasbi mempraktekkan secara elastis dan lentur semua sumber hukum Islam. Elastisitas penggunaan sumber hukum yang dipraktekkan Hasbi ini tidak lain tujuannya adalah agar semua sumber di atas dapat digunakan dalam menjawab permasalahan hukum di Indonesia. Apalagi konsep UP yang sering ia tekankan merupakan bukti kesungguhannya mewujudkan fikih ala Indonesia. Demikian teman-teman penjelasan kita tentang relevansi pemikiran Hasbi pada hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.